Assalamualaikum semuanya. Untuk bahan-bahan yang kubutuhkan di sini aku ada tepung terigu, tepung tapioka, roiko, garam, dan yang terakhir bawang putih bubuk. Gampang banget ya teman-teman bahan-bahannya. Kita langsung aja ke langkah pertama. Di sini aku udah sediain wadah. Aku bakalan masukin tepung tapioka kurang lebih 150 gram, tepung terigu kurang lebih 100 gram. Terus kita langsung aja masukin perasa. Di sini aku ada roiko sama garam masing-masing 1 sendok teh. Terus di sini aku ada bawang putih bubuk pakai 1 bungkus kurang lebih 5 gram ya teman-teman ya. Kalau kalian nggak punya bawang putih bubuk, kalian bisa langsung aja pakai bawang fresh ya teman-teman ya. Kalau kalian mau ditambahin daun bawang juga boleh. Cuman karena di sini aku pengen buat resep simple, jadi aku pakai bahan-bahannya yang instan aja. Jadi setelah semua bahan-bahannya masuk kecuali air panas, kalian bisa langsung aja aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau menurut kalian udah tercampur rata, kalian bisa langsung aja sediain air panasnya. Untuk air panasnya harus bener-bener air mendidih ya teman-teman ya. Soalnya kalau air hangat biasanya bakalan gampang banget meletus adonannya. Ini dia airnya udah aku siapin ya teman-teman ya. Ini airnya dipastiin lagi masih bener-bener panas pas kita masukinnya. Jadi kalau kita masukinnya udah anget gitu sama aja bohong ya teman-teman ya. Jadi aku saranin pas udah selesai diangkat itu kita langsung aja masukin. Jadi kita aduk dulu adonannya yang kering tadi, baru kita sediain airnya, biar airnya itu nggak kelamaan nunggu gitu loh teman-teman. Dan kita masukin airnya itu secara bertahap ya teman-teman ya, sedikit-sedikit aja. Aku saranin untuk yang pertama ini kita pakai centong. Kalau menurut kalian adonannya udah hangat, baru kita ngaduknya pakai tangan. Jangan terlalu banyak-banyak, soalnya kalau kebanyakan juga nanti takutnya lembek. Jadi kita harus dipegang-pegang gitu, memastikan kalau dia itu adonannya udah pas atau belum. Kalau menurut kalian adonannya udah pas, jadi jangan ditambahin lagi ya. Pasti kayak berasa gitu loh kalau adonannya itu udah basah, cuman kayak belum kalis. Jadi ini kita aduk sampai adonannya tuh bener-bener kalis. Di video kali ini aku mau buat sotong. Sotong tuh biasanya dijual bareng tahu bulat gitu ya teman-teman ya. Rasanya juga nggak kalah enaknya sama tahu bulat. Buat kalian yang penasaran, langsung aja stay tune terus, dan pastinya videonya jangan di skip ya teman-teman ya. Soalnya modalnya ini tuh kayak ekonomis banget, cuma 4 ribuan aja kalian bisa buat sotong kurang lebih 30 piece. Jadi ini tuh sangat cocok banget buat cemilan kalian di rumah. Jadi langsung aja tonton video ini sampai habis. Kalau menurut kalian adonannya udah kalis seperti ini tuh adonannya udah kalis kayak clay gitu loh teman-teman, kayak mainan yang anak-anak itu. Tuh kayak gini adonannya seperti ini, agak sedikit melar gitu. Kalau menurut kalian adonannya udah seperti ini, kita bentuk-bentuk kayak jajanan kue gabus itu loh teman-teman. Lebih kayak otak-otak sih. Ini aku sediain piring dulu biar lebih gampang gitu. Dan kita kasih taburan ya teman-teman ya, biar dia itu nggak lengket satu sama lain. Untuk taburannya aku pakai tepung tapioka sedikit aja, aku oles-olesin ke tangan seperti ini. Setelah itu kita langsung aja ambil secukupnya adonan. Jangan terlalu banyak-banyak. Kalau kalian pengen hasilnya satu sama lain tuh kayak sama gitu, kalian bisa langsung aja timbang. Cuman kemarin aku lupa nimbang per segini itu berapa gram, tapi kira-kira segini ya bentuknya ya teman-teman ya. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu gede, soalnya kalau kekecilan nanti pas digoreng dia tuh kayak crispy banget, dan kalau kegedean menurut aku teksturnya kayak kurang mantul gitu. Jadi dipasin aja kurang lebih tuh kayak setelunjuk gitu loh teman-teman. Tuh kayak gini aja nih bentuknya. Ini tuh satu piece biasanya dijual 500-an, dan untuk satu resep ini bisa jadi kurang lebih 30 piece. Ini kita bentuk-bentuk kayak gini sampai semua adonannya habis ya teman-teman ya. Dan aku mau ngingetin buat teman-teman yang suka sama video aku kali ini, kalian jangan lupa untuk klik like, comment, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Dan kalau menurut kalian udah dibentuk-bentuk semuanya, kalian bisa langsung aja sediain penggorengan. Di sini aku saranin pas gorengnya kita masukinnya itu kayak minyaknya belum panas ya teman-teman ya. Ini aku masukin sotongnya itu pas apinya belum hidup, jadi aku masukin dulu minyak goreng, setelah itu sotongnya. Kalau menurut kalian sotongnya udah pas, kita langsung aja hidupin kompornya. Sebenarnya ini tuh meledaknya nggak separah meledaknya cimol ya teman-teman ya. Soalnya aku dulu pernah buat cimol juga meledak-meledak kayak gitu, dan itu meledaknya bener-bener parah. Kalau ini tuh kalau kita gorengnya pakai minyak panas, mungkin meledaknya tuh kayak 1-2 doang aja, jadi nggak terlalu banyak banget kayak cimol. Tapi ya tetap ya teman-teman ya, biar kalian nggak kena cipratan minyak. Kalau gorengan kedua itu biasanya dikecilin dulu apinya, baru kita masukin sotongnya. Pokoknya jangan pas minyaknya bener-bener panas banget. Biasanya kalau minyaknya langsung panas gitu, itu tuh bakalan langsung meledak gitu loh sotongnya.
Dan ini menurut aku udah pas ya teman-teman ya. Jadi langsung aja aku hidupin kompornya. Setelah itu kita tunggu sampai dia tuh panas. Dan jangan lupa sambil diaduk-aduk terus supaya matangnya merata. Sambil nungguin aku ngegoreng sotongnya ini, aku mau ngingetin buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jadi langsung aja subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis. Ini kita goreng sotongnya sampai warnanya putih bersih gitu ya teman-teman ya. Soalnya kalau aci-acian digoreng biasanya itu warnanya bakalan lebih putih dari sebelumnya dan kayak agak sedikit ngembang gitu loh teman-teman. Kalau menurut kalian sotongnya udah ngembang dan warnanya itu udah putih bersih keseluruhan, kalian bisa langsung aja angkat dan tiriskan. Kalau menurut kalian minyaknya udah mulai panas, kalian bisa langsung aja aduk-aduk lebih sering ya teman-teman ya. Ini aku aduk-aduk aja terus. Dan ini menurut aku sotongnya udah mulai ngembang gitu, tapi masih belum mengembang maksimal. Jadi ini terus kita goreng dan sambil diaduk terus ya teman-teman ya. Ini tuh ngegorengnya nggak lama, kurang lebih antara 5 menitan gitu pokoknya. Bisa lebih kurang malah. Pokoknya kayak nggak terlalu lama-lama banget gitu loh teman-teman. Dan ini menurut aku sotongnya udah mulai ngembang gitu, kalian bisa lihat warnanya juga udah putih. Aku bakalan tunjukin lebih dekat. Tuh kalian bisa lihat ya teman-teman ya, kayak gini tuh dari dekat kayak gini. Kalau menurut kalian udah pas, udah cukup, kalian bisa langsung aja angkat dan tiriskan. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng. Ini cuma sebagian aja ya teman-teman ya, soalnya tempatnya nggak muat. Jadi untuk bumbunya biasanya dikasih bubuk cabe. Cuman di sini aku bakal pakai bon cabe aja yang nyerempet-nyerempet sama gitu rasanya. Tuh kalian bisa lihat. Kalau menurut kalian rasanya kurang gurih bisa ditambahin Royco, tapi menurut aku ini bon cabe aja udah enak banget. Dan ini dia hasilnya. Ini tuh resepnya simple tapi bikin ngiler ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masih hangat kayak gini, luarnya tuh kayak sedikit crispy dan dalamnya tuh kayak super kenyal banget. Ini tuh anget enak dan dingin pun enak, paham gak sih? Pokoknya ini tuh wajib banget dicobain karena menurut aku emang cemilannya tuh nagih dan kalian bisa lihat ini tuh kayak kenyal banget dalamnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis. See you ya di next video. Thank you, thank you, thank you.